Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Tentunya masih bersama saya Bang Al di channel Scaryland. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membacakan kisah mistis yang berjudul Pocong Dusun Pinus. Cerita ini adalah cerita pendek yang ditulis oleh Hari Wijaya. Terima kasih kepada penulis karena telah mengizinkan kami untuk membacakan kisah ini. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Scaryland. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke ceritanya. Malam itu, aku merasa lelah sekali. Mataku tak sabar untuk segera tertutup. Saat ini sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku pun berjalan bersama dua orang temanku setelah menghadiri acara zikir bersama di kampung sebelah. Bagiku, acara semacam ini sangat penting untuk dilakukan untuk memperkuat ikatan silaturahmi dengan sesama muslim dan menambah ilmu bersama-sama. Aku pun sempat menjadi relawan untuk membantu para panitia yang hendak merapikan barang-barang. Karena itulah aku menjadi pulang selarut ini. "Don, kita duluan ya," kata Bari temanku yang kemudian berbelok arah bersama Zidan. "Ya udah Bal, hati-hati ya," kataku sembari terus berjalan. Aku pun membetulkan posisi peci dan sarungku. Kemudian akhirnya kembali berjalan sendirian. Malam ini terasa begitu dingin. Angin bertiup dengan kencang dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Sebenarnya aku sudah sampai di kampungku, Kampung Pinus namanya. Akan tetapi rumahku masih lumayan jauh. Aku masih harus berjalan melewati jalanan sepi ini. Dan di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan lebat. Pepohonan di sini memang masih rindang dan asri. Jarak antar rumah ke rumah juga lumayan jauh. Jadi wajar kalau malam akan terasa sangat sepi. Aku pun menghentikan langkahku saat tiba-tiba lampu jalanan mendadak mati. Jalanan kini tampak menjadi gelap. Jarak pandangku juga semakin terbatas. Dengan mengucap bismillah, aku pun kembali berjalan walau harus melewati jalanan yang gelap seorang diri. Aku terus saja berjalan, toh yang mati kan cuma lampu. Gelapnya tak seberapa. Aku masih bisa melihat untuk berjalan. Beberapa saat kemudian lampu jalan pun kembali menyala. Hal ini sudah biasa terjadi. Mungkin karena lampunya yang sudah tua, jadi suka ngaco seperti ini. Tak ada yang perlu kutakutkan. Aku hanya harus berjalan terus menuju rumahku sambil sesekali melantunkan sholawat agar suasana tidak terlalu sepi. Malam pun terasa semakin dingin. Namun menurutku angin ini tidak begitu kencang. Lantas, mengapa jadi sedingin ini? Aku pun mempercepat langkahku sambil memeluk diri sendiri untuk menahan rasa dingin yang semakin menjadi-jadi. Saat aku mempercepat jalanku itulah, aku mendengar ada suara aneh dari pepohonan di kanan dan kiri jalan. Suara itu mirip seperti suara babi, dan suara itu seperti seolah mengikutiku. Rasanya aku agak takut juga membayangkan apa yang ada di balik pepohonan itu. Bisa saja kan itu babi hutan yang sedang mencari makan. Tapi masa bodoh lah. Aku pun tetap saja jalan dan mengabaikan suara aneh itu. Walaupun sebenarnya itu sangat mengganggu pikiranku. Namun saat ini aku hanya bisa berdoa saja, memohon perlindungan sambil terus berusaha menjauh dari suara aneh itu. Hingga di suatu tempat suara itu kembali terdengar begitu keras. "Astagfirullah." Ucapku kaget saat suara itu terdengar begitu lantang dan sontak membuatku berhenti berjalan. Aku melihat ke arah datangnya suara. Aku yakin suara itu tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Suara itu berasal dari sebelah kiriku. Aku sangat yakin itu. Aku pun dengan sigap mengambil batu dan bersiap melempar apapun yang akan keluar dari semak pepohonan itu. Namun mataku justru kini terpaku ke arah sebatang pohon pisang. Pohon pisang di sana memang lumayan banyak. Akan tetapi di antara pohon-pohon pisang itu, aku melihat ada satu pohon pisang yang menurutku terasa janggal. Kalau tak salah lihat, pohon itu berwarna putih. Aku terus fokus menatapnya dengan rasa penasaran. Ngok, ngok. Suara babi itu terdengar lagi. Dan di saat suara babi terdengar itulah,
Seketika itu juga penglihatanku menjadi semakin jelas. Aku melihat pohon pisang yang berwarna putih itu kini sudah menjadi seseorang yang dibalut kain kafan. Akan tetapi kakinya melayang dan tidak menapak di tanah. Tidak salah lagi, itu adalah pocong. Astagfirullah ya Allah. Ucapku berteriak karena merasa ketakutan setengah mati, sambil mundur beberapa langkah ke belakang. Wajah pocong itu terlihat sangat hancur. Aku tak bisa membedakan mana lagi mata, mana lagi hidung, dan juga mulutnya. Semuanya terlihat berantakan. Kulit wajahnya berwarna hitam kebiruan. Aku memang tak bisa melihat matanya, tapi aku sangat yakin kalau dia sedang menatapku. Ya Allah, apa itu ya Allah? Kataku sambil menenangkan diri. Aku pun menutup mata sejenak sambil menarik nafas, kemudian membacakan doa-doa. Kakiku terasa gemetar dan kaku. Aku belum siap untuk berlari, karena jika dipaksa pun tetap saja tak akan bisa. Yang ada aku hanya akan terjatuh. Aku pun kembali membuka mata dan pocong itu masih ada di sana. Setelah mengucap bismillah, aku pun kemudian membacakan sebuah ayat Al-Quran yang dianjurkan oleh beberapa guruku. Namun bukannya lenyap dan pergi, pocong itu justru mengulangi tiap ayat yang kubacakan. Bahkan saat aku kembali membacakan ayat itu dengan suara lantang pun, pocong itu tetap saja tidak pergi. Bahkan ia dengan fasih mengikuti tiap ayat yang kubacakan, dengan suaranya yang serak-serak basah. Aku pun semakin ketakutan dibuatnya. Wajah pocong itu masih mengarah kepadaku. Aku juga mulai mencium bau busuk dari pepohonan pisang itu. Aku merasa situasi semakin memburuk. Dan sialnya, kini aku malah lupa semua potongan ayat yang akan kubacakan. Pocong itu kemudian melafalkan salah satu potongan ayat yang akan kubacakan untuk mengusirnya. Saat aku mendengar ayat itu sudah dibacakan oleh pocong itulah, seketika nyaliku ciut dan tak tahan lagi. Hingga akhirnya aku pun lari jungkir balik meninggalkan tempat itu. Jujur saja, kakiku masih bergetar dan kaku, tapi kupaksakan saja untuk lari. Sepanjang jalan tak henti-hentinya aku beristighfar dan berzikir. Akan tetapi masih ada suara babi yang mengikutiku. Ngok, ngok. Suara babi itu semakin membuatku ketakutan. Hingga akhirnya aku pun lupa dengan istighfar, zikir, dan doa-doa. Aku semakin hilang kendali. Aku pun berteriak-teriak tak karuan. Puncaknya, hingga aku sampai di sebuah pohon rambutan. Aku masih berlari saat itu, sampai pocong itu tiba-tiba jatuh dari atas pohon dan menghalangi jalanku. Sontak aku pun jatuh dan terduduk tak jauh dari pocong itu. Aku langsung mengambil jarak. Pocong itu berbaring di tanah menghadapku. Badannya mengeliat dan terdengarlah suara kesakitan, seperti sedang disiksa. Ngok, ngok. Begitulah suaranya, namun dengan nada yang berbeda, seperti nada orang yang sedang kesakitan. Aku pun segera bangun dan berlari menuju rumah yang jaraknya masih agak jauh. Namun dengan sekuat tenaga, kupaksakan diriku untuk berlari. Hingga akhirnya suara itu pun menghilang. Dan akhirnya, aku pun sampai di rumah. Bajuku kotor semua dengan tanah. Kakiku terasa lemas sekali. Wajahku pun terlihat sangat pucat. Beruntungnya ada istriku di rumah yang langsung membuatku merasa tenang. Tak hanya itu, kantung mataku juga terlihat menghitam. Dan menurut kepercayaan, itu adalah akibat bertatapan mata dengan pocong. Namun itu tidak akan berbahaya dan akan hilang dalam waktu yang cepat. Dari kejadian ini pun aku berpikir bahwa ternyata imanku tak sekuat yang kupikirkan. Karena walaupun sudah melantunkan ayat-ayat suci, pikiranku masih saja di bawah kendali rasa takut. Rasa takut terhadap pocong malah semakin membuatnya menjadi-jadi. Percuma saja aku membacakan ayat suci itu jika masih dikendalikan oleh rasa takut yang memang diinginkan oleh setan atau jin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian ada di posisi Doni, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Cerita ini pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan kenang-kenangan kalian dengan cara mengklik tombol like pada video ini. Terima kasih.